Quiet and Deadly, The Secret Weapon of Introverts. Pembuka. Gua bikin versi brutal dari buku Quiet, Susan Cain ini karena nggak semua orang cocok sama bahasa buku aslinya, yang kalem, formal, dan penuh istilah. Banyak orang introvert di luar sana yang butuh dibangunin, bukan dininaboboin. Butuh bahasa yang to the point, nyelekit, dan bisa langsung ditelan, bukan dibaca sambil buka kamus. Makanya gua ubah buku ini jadi versi bahasa jalanan. Nggak ribet, jujur, kasar dikit, tapi isinya tetap sama. Ngebuktiin kalau jadi pendiam bukan kelemahan, tapi keunggulan yang sering diremehkan. Ini bukan buku motivasi. Ini buku tamparan. Biar lu sadar, diam lu bisa jadi senjata. Asal tahu cara makainya. Bagian 1. Bacot dianggap hebat, diam dianggap lemah. Siapa yang ngatur? Lu pernah nggak lagi diem, mikir, fokus, tiba-tiba ada yang nyeletuk, lu kenapa sih pendiam banget? Gabung dong, aktif dikit kek. Padahal di otak lu lagi muter 15 step sekaligus, mikir taktik, strategi, skenario hidup, tapi karena lu nggak cuap-cuap nggak jelas, lu dikira nggak punya nyali. Nah, selamat datang di dunia yang menyembah bacot. Nggak penting isi omongannya apa, yang penting rame dulu. Mau meeting, yang menang yang paling cerewet. Mau naik jabatan, yang menang yang kelihatan sibuk. Mau dianggap keren, yang menang yang vokal meskipun isinya kopong. Dunia ini udah berubah. Dulu yang dihormati itu orang bijak, sekarang yang viral. Yang kalem dikira aneh, yang tenang dikira lemah, yang banyak mikir dikira nggak produktif. Pertanyaannya, siapa yang nentuin standar ini? 1. Dunia kebanyakan berisik lo hidup di zaman dimana personal branding lebih penting daripada skill asli. Public speaking dinilai lebih tinggi dari kemampuan dengerin. Bacot sama dengan karisma. Kalem sama dengan dianggap nggak niat. Budaya ini lahir dari apa yang Susan Cain sebut sebagai the extrovert ideal, alias standar diam-diam ngaco yang bilang kalau lu nggak rame, nggak dominan, nggak kelihatan, berarti lu bukan pemimpin. Bro, dari kecil kita udah dicekokin ini. Coba ingat waktu sekolah, yang disuruh angkat tangan terus dianggap pintar. Yang banyak nanya, banyak ngomong di kelas, dapat nilai partisipasi. Yang diem-diem aja dibilang nggak aktif, padahal bisa jadi itu yang paling ngerti. Jadi dari awal, lu didorong buat jadi rame, bukan jadi diri lu. Dari karakter ke personality. Dulu di awal abad ke-20, standar orang hebat itu kayak gimana? Jujur, rendah hati, bisa dipercaya. Nggak banyak omong tapi konsisten. Nggak nyari sorotan tapi dihormati. Itu namanya culture of character. Tapi abis masuk era industri, iklan, marketing, dan talk show, muncul budaya baru, culture of personality. Nah ini sih baru sebagian aja dari bagian satunya. Selebihnya ya masih panjang, bro. Kalau mau lebih dalam, gas sini ke bio gua, ada apa-apa lo bisa japri gua di WA gua, nomornya ada di bio, klik aja logo WA thank you.